DNA itu sesuai dengan hasil muktamar NU dulu, di mana ya Boyolali, bahwa tes DNA itu bisa untuk membatalkan nasab kalau berlawanan jauh dari margin of error-nya. Margin of error kan 5% ya. Misalnya antara Alawiyin, antara Bani Ali dengan Bani saudaranya ya Ja'far Abi Thalib itu, kan itu bedanya cuma 1000, kalau plus minus 5% sekitar 1.500 sampai 1.300 lah ya. Kakek bersamanya hidup di antara itu. Tapi kalau dengan Balawi yang haplogrupnya G, itu 40.000 tahun yang lalu, kan nggak mungkin Abdul Muthalib itu hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Maka dengan sendirinya kita bisa menerima bahwa keturunan Ja'far dan keturunan Ali itu sepupu, tapi keturunan Bani Ubaidillah itu tertolak. Dalam menyeleksi nasab itu, yang kita dulu kan tertolak, membuangnya tertolak. Kalau dalam bahasa pertanian, pruning dulu. Yang tertolak itu dikeluarkan. Jadi kita bisa konsentrasi yang paling mungkin. Itu saya rasa. Oke, Pak Dokter, Anda kan sering mengatakan bahwa Bani Hasyim adalah J1 itu ya, DNA-nya. Artinya ke bawahnya juga harus mengikuti J1 walaupun ada mutasi. Nah, ini sejauh mana akurasinya, akurasi ini untuk mendeteksi sampai ke sana? Begini, tidak semua J1 keturunan Bani Hasyim ya. J1 itu munculnya 38.000 tahun yang lalu. Jadi dikatakan keturunan kalau haplogrupnya itu downstreamnya dari Bani Hasyim. Karena Bani Hasyim itu kalau kita lihat bandingkan dengan misalnya keluarga Bani Sa'ud, keluarga Bani Harun, itu Bani Hasyim itu sepertinya di FGC 8703. Maka yang dikatakan keturunannya adalah downstream di bawah 8703. Seperti FGC 30416, FGC 10.500, dan seterusnya. Makanya ketika siapapun bilang keturunan Nabi harus J1, nggak semua J1. J1 itu bercabang-cabang, tapi harus di bawah downstreamnya Bani Hasyim. Kalau masalah akurasi, apabila itu diketahui senipnya sudah terdaftar, akurasinya bisa 100%, karena kita bisa pakai microchip, tidak perlu cari mutasi baru. Tapi andaikan kita ingin penasaran dengan mutasi yang paling baru pun, itu kita bisa pakai Sanger sequencing. Sanger sequencing itu akurasinya 99,99%. Itu kalau baca sekali. Jadi 1000 senip itu yang nggak kebaca 10. Kalau kita ulangi 50 kali ya pasti kebaca. Ujungnya akhirnya 100% juga gitu. Kalau yang untuk penanda yang sudah pasti diketahui itu akurasinya 100%. Karena kita memotong bagian yang akan kita baca itu, bagian yang potong kita baca, itu kita baca. Jawabannya ya atau tidak aja, di situ ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti bukan keturunannya. Kalau ada berarti keturunannya, begitu saja. Ya, Pak Dokter, DNA haplogrup Nabi Muhammad SAW itu menurut Anda, itu hasil dari tes-tes yang sudah dilakukan, itu harus kemana ini? Harus J berapa atau haplogrupnya kemana itu ya? Kalau di bawah Imam Ali itu FGC 10.500. Cuma kalau Imam Ali kan anaknya laki-lakinya tuh yang sambung masih bertahan sampai sekarang ya, keturunannya itu kan 5 cabang. Jadi kalau dari Imam Hasan itu penandanya STR. Jadi DYS berapa ya? 500 300 sebentar saya lihat dulu. Nanti sebut saya. Jadi FGC 500 plus STR-nya ya itu kalau Imam Hasan, kalau Imam Husain itu FGC 30416. Itu jadi penandanya itu. Kalau mencari itu saja itu pasti akurasinya 100%. Karena kita memotong bagian yang itu saja. Begitu. Oke. Jadi